Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Danuyasa, kelas 74 nomor absen 16. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan-peninggalan zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali dari Kerajaan Kutai Matadipura. Kerajaan Kutai Matadipura diperkirakan merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Informasi awal mula Kutai diketahui dari 7 buah yupa dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta dari abad keempat Masehi yang telah menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah Kerajaan Matadipura. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kutai Matadipura berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan Kutai Matadipura terletak di hulu Sungai Mahakam di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat hampir bersamaan waktunya dengan Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman tahun 382 sampai 395 Masehi. Maharaja Purnawarman merupakan Raja Tarumanegara yang ketiga pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Raja Purnawarman dikenal raja yang gagah berani, tegas, jujur, adil, dan arif dalam pemerintahan. Menurut Prasasti Tugu, pada tahun 417 Masehi, ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Chandrabaga sepanjang 6.112 tombak sekitar 1 km yang berfungsi sebagai tempat irigasi dan mencegah bahaya banjir. Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Beberapa prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara adalah sebagai berikut. 1. Prasasti Tugu. 2. Prasasti Ciaruteun. 3. Prasasti Kebun Kopi. 4. Prasasti Muara Cianten. 5. Prasasti Jambu. 6. Prasasti Lebak atau Cidahyang. 7. Prasasti Pasir Awi atau Prasasti Cemperal. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya bercorak agama Buddha. Raja pertama bernama Raja Sri Jayanaga, sedangkan raja yang terkenal bernama Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya diperoleh informasinya dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yaitu 1. Prasasti yang berasal dari dalam negeri. Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuut, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangberahi, Palas Pasemah, dan Amogapasa. 2. Prasasti yang berasal dari luar negeri. Prasasti Ligor, Nalanda, Canton, Grahi, dan Cahya. 3. Sumber sejarah lain tentang Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta Tiongkok yang bernama Yi Xing. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang di dekat pantai dan tepi Sungai Musi. Beberapa faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya yaitu sebagai berikut. 1. Adanya serangan dari Raja Dharmawangsa tahun 990 Masehi. 2. Adanya serangan dari Kerajaan Cholamandala yang diperintahkan oleh Raja Rajendra Choladewa pada tahun 1017 Masehi. 3. Pengiriman ekspedisi Pamalayu atas pemerintah Raja Kertanegara tahun 1275 sampai 1292 Masehi.
4. Muncul dan berkembangnya kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai. 5. Serangan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Adityawarman atas perintah Mahapatih Gajah Mada tahun 1377 Masehi, sehingga Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Yang keempat, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya. Misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klura, dan Prasasti Matyasi. Mataram kuno diketahui dari Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, ditulis dalam huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti Matyasi yang dikeluarkan oleh Raja Balitung pada tahun 900 membuat daftar keturunan Sanjaya, yaitu 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan. 4. Sri Maharaja Rakai Wara. 5. Sri Maharaja Rakai Garung. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. 8. Sri Maharaja Rakai Waruhumalang. Yang ke-9, Sri Maharaja Rakai Dyah Balitung. Yang ke-5, Kerajaan Medang. Maha Menteri I Hino Empu Sindok memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur, di mana ibu kotanya terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Berantas. Empu Sindok selanjutnya mendirikan dinasti baru bernama Dinasti Isyana yang menggantikan dinasti Shailendra, sekaligus menjadi raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa yang memerintah tahun 929 sampai 948 Masehi. Sumber sejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Medang diantaranya Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang dan Prada, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Kelting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, serta Prasasti Ganda Kuti. Yang keenam, Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian Kerajaan Medang oleh Raja Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu yang dibatasi oleh Sungai Berantas. Berbagai sumber sejarah Kerajaan Kediri pada umumnya berupa prasasti, di antaranya Prasasti Padligan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Sri Jayawarsa dengan prasastinya yang berangka pada tahun 1104 Masehi. Kitab-kitab peninggalan Kerajaan Kediri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Bharatayuda. Yang kedua, Kitab Kresnayana. Yang ketiga, Kitab Luptaka. Dan keempat, Kitab Smarandana. Ketujuh, Kerajaan Singasari. Sumber sejarah Kerajaan Singasari antara lain dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti. Di antaranya Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Kerajaan Singasari atau Singosari merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Yang ke-8 ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dianggap kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia.
Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Kekawin Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu terdapat beberapa prasasti, di antaranya Prasasti Gunung Butak, Kudadu, Blambangan, dan Langgaran. Kitab Kekawin Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Perang Parekrek pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi juga menyebabkan kekuatan Majapahit melemah. Yang kesembilan yaitu Kerajaan Buleleng. Dalam sejarah Bali, nama Buleleng mulai terkenal setelah periode Kerajaan Majapahit. Di Bali juga berkembang beberapa kerajaan, misalnya Gelgel, Klungkung, dan Buleleng makin terkenal. Kerajaan Buleleng berdiri pada pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Yang ke-10 ada Kerajaan Kalingga atau Holling. Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga yang digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tegas dan taat terhadap peraturan. Ratu Sima memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Sumber utama mengenai Kerajaan Kalingga adalah berita Tiongkok dari dinasti Tang dan prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Kerajaan Kalingga berkembang kira-kira dari abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Ke-11 Kerajaan Tulang Bawang. Sumber-sumber mengenai keberadaan Kerajaan Tulang Bawang tidak begitu jelas karena minimnya sumber dan data sejarah dari Kerajaan Tulang Bawang. Sumber-sumber sejarah dari negeri Tiongkok yang paling tua yakni Kitab Liu Sung Siu yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Kerajaan Tulang Bawang terletak di daerah Lampung dan saat ini belum begitu jelas letak pastinya. Mata pencaharian di Kerajaan Tulang Bawang berupa pertanian dan perdagangan. Agama yang dianut oleh penduduk Kerajaan Tulang Bawang diperkirakan beragama Hindu. Yang terakhir ada Kerajaan Kota Kapur. Pada prasasti Ligor terdapat kisah tentang penaklukan kerajaan di Tanah Bangka. Sumber sejarah dari Kerajaan Kota Kapur tidak terlalu banyak sehingga tentang bagaimana kehidupan politik, pemerintahan, sosial budaya masyarakatnya sulit diketahui. Pada tahun 1944 di Bangka dilakukan penelitian untuk mencari tahu keberadaan Kerajaan Kota Kapur. Temuan yang paling dianggap penting adalah tanggul sejajar terbuat dari timbunan tanah. Masing-masing panjangnya sekitar 350 meter dan 1200 meter dari ketinggian sekitar 2-3 meter. Penanggalan pembuatan tanggul benteng tersebut menunjukkan angka 530-870 Masehi. Pembuatan tanggul benteng diperkirakan untuk mengatasi invasi penyerangan Sriwijaya yang dilakukan pada akhir abad ke-7. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yang banyak pula. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain bangunan, patung atau arca, relief, prasasti, dan kitab-kitab. Namun yang paling terkenal adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang pertama, candi dan stupa. Candi adalah sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk tempat ibadah saja. Situs-situs purbakala dan religius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya, juga disebut dengan istilah candi. Berdasarkan hierarki dan ukurannya, candi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. 1. Candi Kerajaan. Candi Kerajaan yaitu candi yang digunakan oleh seluruh warga kerajaan, tempat digelarnya upacara keagamaan penting kerajaan. Candi kerajaan biasanya dibangun megah, besar, dan luas. Contoh
Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, dan Candi Penetaran. 2. Candi Wanua atau Wata. Candi Wanua atau Wata yaitu candi yang digunakan oleh masyarakat daerah atau desa tertentu pada suatu kerajaan. Contohnya candi yang berasal dari masa Majapahit, Candi Sanggrohan di Tulungagung, Candi Gerbang di Yogyakarta, dan Candi Pringapus. 3. Candi Pribadi. Candi pribadi yaitu candi yang digunakan untuk mendharmakan tokoh, dapat dikatakan mirip makam. Contohnya Candi Kidal, Pendharma Anusapati Raja Singasari, Candi Jajagu, Pendharma Wisnuwardana Raja Singosari, Candi Rimbi, Pendharma Tribuana Wijaya Tunggadewi, Ibu Hayam Wuruk. Berikut fungsi sebuah bangunan candi. 1. Candi Wihara, didirikan untuk tempat para biksu atau pendeta tinggal dan bersemedi. Candi seperti ini memiliki fungsi sebagai pemukiman atau asrama. Contohnya Candi Sari dan Laosan. Kedua, Candi Gerbang, didirikan sebagai gapura atau pintu masuk. Contohnya gerbang di Kompleks Ratu Buku, Bajang Ratu, Ringin Lawang, dan Candi Plumbangan. 3. Candi Petirtaan, didirikan di dekat sumber air atau di tengah kolam dan fungsinya sebagai pemandian. Contohnya Petirtaan Belahan, Jalatunda, dan Candi Tikus. 4. Candi Pemujaan, candi Hindu yang dibangun untuk memuja dewa-dewi atau bodhisattva tertentu. Contoh Candi Prambanan, Candi Canggal, Candi Sambisari, Candi Ijo yang menyimpan lingga dan dipersembahkan terutama untuk Siwa. Candi Kalasan dibangun untuk memuliakan Dewi Tara, serta Candi Sewu untuk memuja Manjusri. 5. Candi Stupa, didirikan sebagai lambang Buddha atau menyimpan relik Buddhis atau sarana siarah agama Buddha. Secara tradisional, stupa digunakan untuk menyimpan relikui Buddhis seperti abu jenazah, kerangka, potongan kuku, rambut, atau gigi yang dipercaya milik Buddha Gautama atau biksu Buddha terkemuka atau keluarga kerajaan. Candi Muara Takus, penganut Buddha. Beberapa situs lainnya dibangun sebagai sarana siarah atau ritual. Contohnya Candi Borobudur, Candi Sumberawan, dan Candi Muara Takus. 6. Candi Pedarman. Candi Pedarman sama dengan kategori candi pribadi, yakni candi yang dibangun untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. Candi ini kadang berfungsi sebagai candi pemujaan karena arwah raja yang telah meninggal seringkali dianggap bersatu dengan dewa perwujudannya. Contohnya Candi Belahan, tempat air langga dicandikan arca perwujudannya adalah sebagai Wisnu menunggang Garuda, dan Candi Simping di Blitar, tempat Raden Wijaya didarmakan sebagai dewa Harihara. 7. Candi Pertapaan, didirikan di lereng-lereng gunung tempat bertapa. Contohnya candi-candi di lereng Gunung Penanggungan, kelompok Candi Dieng, Candi Gendong Songo, serta Candi Hiangan di lereng timur Gunung Sundoro. Selain berfungsi sebagai pemujaan, candi ini juga merupakan tempat pertapaan sekaligus situs pemukiman. B. Petirtaan. Petirtaan merupakan pemandian suci di kalangan istana, misalnya Petirtaan Tirta Ampul dan Petirtaan Jalatunda. C. Gapura. Gapura merupakan bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Bangunan gapura diantaranya Gapura Wringin Lawang di Trowulan peninggalan kerajaan Majapahit. D. Pertunjukan wayang. Bentuk peninggalan masa Indo-Buddha jenis ini biasanya diiringi oleh alunan gamelan sebagai perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Dalang menjadi tokoh kunci dalam pertunjukan wayang. Dalang berperan dalam menentukan jalan cerita, memerankan tokoh-tokoh, dan mengatur seluruh pertunjukan.
Relief. Relief merupakan seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief melukiskan suatu cerita, misalnya cerita Ramayana yang dipahat di dinding Candi Prambanan. F. Upacara keagamaan. Bentuk peninggalan jenis ini misalnya ngaben dan kasodo. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali. Kasodo yaitu upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur. Kasodo merupakan upacara yang mempersembahkan sesaji ke kawah Gunung Bromo. G. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peninggalan atau catatan suatu peristiwa, misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kota Kapur. H. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, serta laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasanya disebut kekawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain Kekawin Bharatayuddha karya Empu Sedoh dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, dan Kekawin Sutasoma karya Empu Prapanca. I. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya, patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Ken Dedes dalam wujud Dewi Prajna Paramita. Adapun patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap dhyana mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemadi, atau sikap wars mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.